Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Saya Muhammad Berdelan Arasya dari kelompok 6. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 6. Ingin menjelaskan tentang globalisasi bidang ekonomi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari globalisasi bidang ekonomi. Nah, di sini teman-teman sudah tahu apa belum? Apa yang dimaksud dengan globalisasi bidang ekonomi? Kalau kalian belum tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Pengertian globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau yang dimaksud free trade. Tahukah kamu maksud dari perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi merupakan serangkaian proses yang melibatkan berbagai jaring pertukaran ekonomi, politik, dan budaya. Globalisasi ekonomi kontemporer didorong oleh pertumbuhan informasi yang cepat di semua jenis aktivitas produksi dan pemasaran dan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, setelah mengetahui pengertian dari globalisasi bidang ekonomi, apakah kalian penasaran dengan ciri-ciri dari globalisasi bidang ekonomi? Nah, kalau kalian penasaran, yuk kita bahas bersama-sama ciri-ciri dari globalisasi ekonomi. Berikut merupakan ciri-ciri yang menandai globalisasi bidang ekonomi. Ciri yang menandai globalisasi bidang ekonomi. Yang ke-1, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Yang ke-8, membuka penting pasar produk dari dalam negeri ke pasar nasional secara kompetitif. Yang ke-9, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Nah, setelah kalian mengetahui ciri-ciri globalisasi bidang ekonomi tersebut, apakah kalian ingin tahu contoh-contoh globalisasi bidang ekonomi? Kalau kalian ingin tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Contoh globalisasi bidang ekonomi. Yang ke-1, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dari operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Yang ke-8, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar nasional secara kompetitif. Yang ke-9, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Berikut merupakan contoh-contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Karena banyaknya globalisasi dalam bidang ekonomi tersebut, maka kita perlukan yaitu cara menghadapi globalisasi di bidang ekonomi tersebut. Kalau kalian ingin tahu, yuk simak bersama-sama cara menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Menghadapi globalisasi bidang ekonomi. Yang ke-1, mendukung perdagangan bebas. Negara sebaiknya memberikan dukungan terhadap perdagangan bebas sebab kegiatan ini bisa memperbaiki kondisi ekonomi negara tersebut.
Terlebih adanya perdagangan bebas memberi peluang memperoleh investasi pihak luar semakin tinggi. Yang kedua, negara maju memberi bantuan negara berkembang. Memajukan perekonomian negara berkembang sebaiknya ada campur tangan negara maju. Dengan saling support dan bekerja sama, pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Kerjasama bisa dalam bentuk regional, bilateral, hingga multilateral. Yang ketiga, masyarakat harus selektif. Sekarang memang semuanya serba mudah, namun kemudian ini tidak boleh membawa masyarakat terlena. Masyarakat harus semakin selektif melakukan kegiatan konsumtif, jadi tidak bisa menimbulkan kebiasaan hedonisme serta gaya hidup yang berlebihan. Yang keempat, ikut dalam organisasi perdagangan. Negara sebaiknya ikut dalam perdagangan serta kerjasama internasional, misalnya mengikuti MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan organisasi ini membuat perdagangan serta ekonomi kawasan ASEAN semakin mudah. Yang kelima, menyertakan sertifikat halal. Bagi perusahaan makanan cepat saji, sebaiknya menyertakan sertifikat halal. Tujuannya untuk menyesuaikan kondisi masyarakat, karena masyarakat yang beragam Islam harus menggunakan label halal sehingga makanan layak konsumsi. Yang keenam, mempersiapkan SDM yang unggul. Mempersiapkan SDM yang unggul sangat penting bagi suatu negara agar bisa menghadapi tantangan globalisasi. Supaya bisa mendapatkan sumber daya manusia yang demikian, diperlukan pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, hingga penghargaan. Nah, berikut itulah cara-cara kita untuk menghadapi globalisasi bidang ekonomi tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari kegiatan yang kecil, merupakan kegiatan yang mempengaruhi banyak orang. Banyak hal yang kita dapat rangkum dari video globalisasi bidang ekonomi, seperti pengertian dari globalisasi ekonomi, ciri-ciri globalisasi ekonomi, contoh-contoh globalisasi ekonomi, dan juga cara menghadapi globalisasi ekonomi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai globalisasi bidang ekonomi. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengamati dua globalisasi dari bidang ekonomi yang kalian belum mengetahui. Jika ada salah kata atau ucapan yang saya sampaikan kepada teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Berilan Arsya, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.